Halo, kita bertemu lagi di channel ini dan kita masih membahas tentang sepak bola Piala Dunia. Yang akan kita bahas dan dalam video kali ini adalah mengenai salah satu bintang Piala Dunia 2026 yang masih sangat muda, bahkan bisa dibilang dia pemain termuda di Piala Dunia 2026 dan dia berasal dari Spanyol. Yang akan kita bahas adalah mengenai 20 fakta menarik tentang Lamine Yamal. Semua pasti tahu siapa Lamine Yamal. Dia adalah pemain muda berbakat Spanyol, ya. Dan di video kali ini saya akan membahas 20 fakta unik. 20 fakta unik tentang Lamine Yamal yang mungkin teman-teman belum ketahui. Jadi mudah-mudahan video ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman, terutama bagi mereka yang menyukai Lamine Yamal, ya. Oke, fakta pertama adalah nama Lamine Yamal sebenarnya punya makna khusus. Jadi nama lengkapnya adalah Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Jadi menurut berbagai laporan, nama Lamine dan Yamal diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada dua orang yang pernah membantu keluarganya saat mengalami kesulitan ekonomi sebelum dia dilahirkan. Jadi ini sebagai bentuk terima kasih, maka nama dua orang mantu tersebut diberikan atau disematkan pada sosok Lamine Yamal. Fakta yang kedua, Lamine Yamal itu lahir di Spanyol tapi berdarah dua negara Afrika. Jadi ayahnya itu berasal dari Maroko, sedangkan ibunya berasal dari Katulistiwa, Guinea Katulistiwa, Ekuator ya kalau Inggrisnya ya. Karena itulah Yamal sebenarnya memenuhi syarat membela tiga negara, yaitu Spanyol, Maroko, atau Guinea Katulistiwa. Tapi tentu milih Spanyol dan uh, itu mungkin pilihan terbaik yang dipilih oleh Lamine ya sebagai untuk membela timnas Spanyol. Oke, fakta yang ketiga, dia itu tumbuh di lingkungan yang sederhana. Jadi meski dia lahir di Esplugues des Llobregat, Yamal tumbuh besar di kawasan Okafonda, Matau, sebuah lingkungan pekerja yang dikenal masyarakatnya sederhana. Ia berkali-kali mengatakan bahwa tempat itulah yang membentuk mentalnya hingga menjadi seperti saat ini. Dan fakta selanjutnya, dia dikenal dengan selebrasi 304. Nah, tapi sebenarnya 304 itu bukan sekedar gaya. Ternyata 304 itu mempunyai makna, yaitu 3 digitai kode pos Okafonda, yaitu 08304. Makanya dia selebrasinya itu sebagai bentuk Lamine Yamal menghormati tempat kampung leluhurnya. Dia diabadikan dalam bentuk selebrasi golnya. Selebrasi gol 304. Nah, selanjutnya ia bergabung di klub Barcelona Spanyol dalam usia masih sangat muda, yaitu 7 tahun. Jadi tadinya banyak orang yang mengira dia direkrut pada saat sudah remaja. Padahal sebenarnya dia itu bergabung di Barcelona sejak usia 7 tahun setelah pemandu bakat Barcelona melihat bakat yang dimilikinya. Sama halnya seperti ketika Barcelona melihat bakat yang dimiliki oleh Lionel Messi. Cuma bedanya mereka melihat bakatnya Lamine Yamal itu sejak usia lebih dini lagi dari Messi. Dan dia itu langsung fakta berikutnya ada dia langsung diterima di Barcelona setelah trial tersebut. Jadi biasa pemain muda itu harus mengikuti beberapa tahap seleksi di Barcelona ya. Namun menurut FIFA saat trial pertamanya di Barcelona dia langsung mencetak gol hat-trick spektakuler sehingga Barcelona tanpa ragu langsung merekrutnya tanpa perlu pemanggilan ulang. Wah, udah rezekinya Lamine Yamal rupanya. Nah, fakta berikutnya yaitu dia memulai debut tim seniornya saat masih berusia 15 tahun ya. Jadi pada April 2023 pelatih Xavi Hernandez memberikan debut kepada Yamal saat usianya baru berusia 15 tahun 9 bulan. Ia langsung menjadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona di era modern yang bisa tampil dalam tim senior. Bahkan Messi pun tidak sampai segitunya ya. Jadi ini memang istimewa di Lamine Yamal.
Nah, fakta berikutnya, ya Lamine Yamal ternyata pernah mengerjakan pekerjaan rumah atau PR saat berlangsungnya Euro atau Piala Eropa. Jadi saat berlangsungnya Piala Eropa 2024 ternyata statusnya masih sebagai pelajar sekolah menengah, sehingga ia mengikuti kelas online dan bahkan mengerjakan tugas PR yang diberikan di sela-sela pertandingan Euro 2024 ya. Jadi memang sangat luar biasa nih, dia mengutamakan pendidikan rupanya pada masa mudanya ya. Dan ini fakta berikutnya nih yang lagi banyak dibicarakan ya, yaitu Lionel Messi pernah memandikan Lamine Yamal ketika masih kecil, dan ini memang diakuinya oleh kedua belah pihak bahwa memang tadinya ada yang bilang ini AI, tapi ternyata memang benar bahwa Lamine Yamal pernah dimandikan oleh Lionel Messi 19 tahun yang lalu ya, dan itu memang benar-benar terjadi. Dan entah itu kebetulan apa tidak, tapi keduanya kini bertemu di final Piala Dunia 2026. Luar biasa memang ya. Oke, fakta berikutnya. Ia adalah pemain kidal yang bermain di sayap kanan. Jadi Yamal itu dominan menggunakan kaki kiri, tapi lebih sering malah dimainkan di sisi kanan. Nah, posisi ini memungkinkan bagi Lamine Yamal untuk menusuk ke bagian tengah dan melepaskan tendangan melengkung yang menjadi ciri khasnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, coba deh teman-teman perhatikan. Dan fakta ke-10, fakta berikutnya adalah dia itu bisa bermain di banyak posisi, Lamine Yamal ini. Jadi walaupun terkenal sebagai pemain sayap kanan, tapi pelatih Barcelona menyebut Yamal juga mampu bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang, maupun wingers atau pemain sayap sebelah kiri. Jadi multi talenta ini. Lamine Yamal sudah muda, punya skill hebat, dan bisa bermain di banyak posisi. Oke. Ya, lalu fakta berikutnya. Jadi kita akan mengungkap 20 fakta, ini fakta berikutnya ya. Jadi dia banyak memecahkan rekor ya. Dia dalam waktu singkat dia menjadi pemain termuda yang mencetak debut bersama Barcelona, starter La Liga, starter Liga Champions, hingga pencetak gol termuda untuk timnas Spanyol. Luar biasa memang Lamine Yamal. Jadi kalau ada yang bilang dia bakal menjadi the next Messi, bisa jadi. Usianya masih muda dan masih banyak kesempatan bagi dia untuk mendapatkan banyak pencapaian ya dalam karir sepak bola profesionalnya. Fakta berikutnya adalah Lamine Yamal ini dekat dengan keluarganya. Jadi dalam berbagai wawancara, Lamine Yamal selalu mengatakan bahwa keluarga adalah sumber motivasi terbesarnya ya. Ia bahkan sering melihat foto-foto masa kecilnya bersama orang tuanya dan keluarganya, terutama ibu dan neneknya ya, untuk mengingat kembali perjalanan hidupnya. Jadi mungkin itu menginspirasi dia untuk dan memotivasi dia untuk uh, tampil lebih baik di lapangan. Salut untuk Lamine Yamal. Semoga ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya, inspirasi untuk kita semua. Dan fakta berikutnya nih, makanan favorit Lamine Yamal itu bukan fast food. Jadi Lamine Yamal mengakui bahwa salah satu makanan favoritnya adalah semu kacang khas Guinea Khatulistiwa, terutama yang sering dimasakkan ibunya sebelum pertandingan saat dia masih kecil. Dia mengaku bahwa ini masakan terenak di dunia. Tidak ada masakan yang lebih enak dibandingkan semu kacang Guinea Khatulistiwa yang dibuat atau dimasak oleh ibunya. Luar biasa, anak berbakti nih. Dan fakta berikutnya yaitu Lamine Yamal tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Jadi meskipun sekarang sudah menjadi superstar dunia, bintang sepak bola dunia, bahkan sudah dianggap sebagai salah satu sejajakan dengan pemain top dunia, tapi Lamine Yamal tetap sering menunjukkan kebanggaannya terhadap daerahnya waktu kecil, yaitu Okafonda, melalui selebrasi, wawancara, hingga berbagai kegiatan sosial. Jadi dia tidak mau melupakan akar rumputnya, atau bukanlah kacang yang lupa kulitnya. Luar biasa memang Lamine Yamal. Nah, fakta berikutnya lagi adalah skill dribbling yang dimilikinya itu sudah terlihat ternyata sejak dia masih kecil ya. Jadi pelatih-pelatih Akademi Barcelona menyebut kemampuan menggiring bola Lamine Yamal itu sudah jauh sekali di atas rata-rata anak-anak seusianya. Karena itulah ia selalu naik level lebih cepat dibandingkan pemain lain. Jadi memang dia udah mempunyai skill bakat alami ya, dan
situnya dia begitu masuk ke Barcelona kemampuannya lebih cepat lagi untuk meningkat ya. Dan fakta berikutnya, ia bermain dengan kedewasaan yang tidak sesuai dengan umurnya. Jadi banyak pelatih dan analis sepak bola memuji keputusan bermain Lamine Yamal yang sangat matang. Dia jarang panik saat menguasai bola meskipun menghadapi tekanan dari pemain yang jauh lebih berpengalaman. Nah, fakta berikutnya lagi, ini fakta ke-18 ya, yaitu Lamine Yamal itu lebih memilih Spanyol meskipun didekati negara lain ya. Karena memiliki keturunan Maroko dan Guinea Khatulistiwa, Lamine Yamal sempat menjadi incaran beberapa federasi sepak bola setelah mengetahui bakat dan kemampuan yang dimilikinya ya. Namun ia hanya memilih membela Spanyol dan langsung memecahkan berbagai rekor di tim nasional. Bahkan kalau dia tidak memilih Spanyol, mungkin dia hingga saat ini dia belum bisa mencapai final Piala Dunia mungkin ya. Itu. Fakta ke-19 ya adalah karirnya melaju lebih cepat dari generasi sebelumnya. Nah, ini sebuah pencapaian yang sulit ditandingi oleh pemain-pemain profesional lainnya ya. Jadi di usia yang sama, bahkan banyak legenda Barcelona yang belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama. Tapi beda dengan Lamine Yamal. Dia justru menjadi salah satu pemain paling penting di klub Barcelona dalam usia yang masih sangat muda. Luar biasa memang. Dan fakta yang terakhir adalah semua fakta tadi itu yang saya sebutkan sudah luar biasa, tapi semua itu dicapai sebelum dirinya berusia 18 tahun. Semua pencapaian rekor. Dia mencapai debut bersama Barcelona, menjadi pemain termuda di berbagai kompetisi, mencetak sejarah bersama timnas Spanyol, menjuarai Euro 2024, masuk final Piala Dunia 2026. Itu menjadi salah satu dan diakui sebagai salah satu talenta sepak bola paling berbakat dan terbesar di dunia saat ini. Nah, melihat perkembangannya saat ini, banyak pengamat yang percaya bahwa perjalanan dari Lamine Yamal itu masih sangat panjang sekali, masih sangat jauh. Bahkan mungkin hingga Piala Dunia 2042 mungkin masih ada peluang dia bermain di Piala 2042. Tidak tahu, tapi dia memang sangat luar biasa. Salut untuk Lamine Yamal ya. Jadi itulah tadi 20 fakta menarik dan unik tentang Lamine Yamal yang mungkin teman-teman belum ketahui. Tapi bisa jadi teman-teman juga ada yang sudah mengetahui juga ya. Nah, menurut kalian, apakah Lamine Yamal berpotensi menjadi legenda terbesar Barcelona setelah Lionel Messi? Bahkan tidak hanya Barcelona, bisa jadi dia ada legenda terbesar Spanyol dan mungkin dia nanti suatu saat akan disejajarkan dengan pemain-pemain top dunia macam seperti Ronaldo Nazario, seperti Pele, Maradona, siapa lagi, Franz Beckenbauer. Banyak sekali pemain legenda dunia levelnya udah tinggi ya. Marco van Basten di atas ini, wah, bisa jadi suatu saat Lamine Yamal akan sejajar dengan mereka. Bahkan kalau sekarang dia dibanding dengan Messi, bisa jadi nanti dia star dengan Messi, benar-benar star dengan Messi. Nah, silahkan terus pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, klik like juga, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.